Hai anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tentunya masih bersemangat untuk mempelajari matematika wajib yang kedua. Nah, jika sebelumnya kita sudah ulangan mengenai sudut di berbagai kuadran, kali ini saya akan menjelaskan materi baru di UKBM yang kelima, yaitu yang berjudul aturan sinus dan kosinus. Untuk itu, kalian silakan buka di halaman 50, di situ sudah dijelaskan ada beberapa pendahuluannya. Jika saya ringkas, di sini saya punya dua jenis segitiga. Silakan dilihat baik-baik apa bedanya dari kedua jenis segitiga yang sudah saya gambarkan. Nah, saya fokus pada segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama di sini merupakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Nah, ketika kita mendapatkan soal berupa segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari komponen lainnya, baik itu berupa sisi ataupun sudutnya, dengan dua cara. Cara yang pertama, seperti cara yang sudah kalian pelajari sejak SD, yaitu adalah cara Pythagoras. Lalu kemudian yang kedua, kalian juga bisa menggunakan rasio trigonometri yang sudah kalian pelajari pada UKBM yang ketiga. Lalu sekarang, jika kalian menemukan suatu segitiga yang bukan berupa segitiga siku-siku, melainkan ada segitiga sembarang, seperti yang saya gambarkan pada poin yang kedua. Di sini besarnya alfa dan beta belum tentu sama. Kemudian panjang B juga belum tentu dia sama sisi. Kalau kita ketemu segitiga yang seperti ini, kemungkinan bisa tidak jika dikerjakan menggunakan Pythagoras atau rasio trigonometri. Nah, jika kita mau mengerjakan menggunakan Pythagoras, pasti akan mendapat beberapa kesulitan. Maka, ketika kita menemukan suatu segitiga sembarang, seperti gambar pada poin yang kedua, cara yang paling efektif adalah kita menggunakan aturan sinus ataupun aturan kosinus. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aturan sinus yang dimulai dengan pembuktian rumus sederhana. Kemudian yang kedua adalah contoh-contoh soal yang akan keluar di ujian. Dan yang ketiga, penerapan dari aturan sinus. Maka kalian silakan memahami video ini dengan baik. Nantinya diharapkan kalian dapat mengerjakan soal yang berkaitan dengan aturan sinus dengan mudah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian dari aturan sinus. Yang pertama, kalian bisa melihat gambar segitiga seperti gambar saya ini pada UKBM kalian di halaman 50. Yang pertama, di sini kita punya segitiga besar yaitu segitiga ABC. Di dalam segitiga ABC ini terdapat dua segitiga kecil, yaitu segitiga ACD dan yang kedua adalah segitiga BCD. Nah, sebelum saya masuk ke aturan sinus, saya akan menjelaskan komponen dari segitiga ABC terlebih dahulu. Jika di sini ada sudut A, maka depan dari sudut A merupakan panjang sisi A yang ditulis dengan A kecil. Selanjutnya, jika di sini ada sudut B, maka di depan sudut B adalah sisi B yang ditulis dengan B kecil. Dan yang terakhir, jika di sini saya punya sudut C, maka sisi di depan sudut C disebut sebagai panjang sisi C yang ditulis dengan C kecil. Berikutnya, di sini terlihat ada CD. Maka CD disebut sebagai garis tinggi yang dituliskan dengan H. Jika semua komponennya sudah kita pahami, kita bisa langsung tentang pembuktian dari aturan sinus. Nah, di sini saya punya segitiga ACD. Segitiga ACD dapat saya gambarkan dengan berwarna biru. Kemudian, jika kita ingin membahas tentang aturan sinus, maka pembuktian yang kita gunakan juga menggunakan sinus atau perbandingan sinus. Di sini saya menggunakan sinus A. Kalian harus ingat baik-baik bahwa sinus itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Maka sisi depan dari sudut A itu adalah CD per sisi miringnya di sini adalah AC. Selanjutnya, CD per AC dapat kita tuliskan menjadi H per B. Jika sudah, maka saya bisa menemukan nilai H. H sama dengan, karena H di sini, maka dapat saya tuliskan menjadi
sin A dikali dengan B. Inilah persamaan yang pertama. Berikutnya, kita fokus pada segitiga BCD. Segitiga BCD, maka saya menggunakan sinus B. Di sini sinus B-nya. Berikutnya, sinus. Kalian harus ingat bahwa sinus itu adalah perbandingan sisi depannya. Maka CD per sisi miringnya, yaitu BC. Sama dengan H per A. Jika sudah, maka kita bisa membuatnya menjadi H sama dengan sinus B dikali dengan A. Dari sini kita bisa menemukan persamaan yang kedua. Persamaan pertama dan persamaan kedua tadi dapat dihasilkan. H yang pertama ini artinya adalah sin A dikali dengan B. Sama dengan sin B dikali A. Dari rumus ini dapat kita tulis menjadi A per sin A sama dengan B per sin B. Kemudian, dari rumus yang sudah kita dapatkan, dapat kita analogikan menjadi A per sin A itu juga sama dengan C per sin C. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan suatu rumus, yaitu yang disebut sebagai aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana? Boleh tidak sinus A dibalik dengan A-nya? Nah, tentu saja boleh. Yang penting kalian harus konsisten menuliskannya. Maka rumus yang sudah saya tuliskan ini bisa juga dituliskan menjadi sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Nah, ini saya sebut sebagai rumus dari sinus. Untuk itu, kalian juga harus memahami bagaimana penggunaan dari rumus-rumus ini. Maka, kalian harus perhatikan contoh-contoh saya berikut ini. Tentang penggunaan dari aturan sinus, saya akan menjelaskan contoh yang pertama dari halaman 51 pada UKBM kalian masing-masing. Nah, di sini diketahui bahwa segitiga ABC dengan sudut A adalah 60 derajat, kemudian sudut B 45 derajat, panjang BC sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah berapa besar panjang dari AC. Nah, cara yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu segitiga ABC-nya. Di sini saya membuat suatu segitiga A, B, C. Peletakan titiknya terserah kalian. Yang penting, apa yang diketahui dari soal, kalian betul-betul benar dituliskan pada gambar kalian masing-masing. Kemudian di sini sudut A adalah 60. Sudut A 60 derajat. Selanjutnya, sudut B 45 derajat. Di sini sudut B 45 derajat. Selanjutnya, panjang BC berarti adalah panjang dari A. Panjang A sama dengan 12 cm. Pertanyaannya adalah AC. Ini AC. Depannya sudut B. Maka yang ditanyakan adalah panjang B. Jika sudah, langkah yang kedua dari apa yang diketahui dari soal atau komponen-komponen yang diketahui dari soal, kita bisa membuatnya menjadi A diketahui per sin A sama dengan B per sin B. Langkah berikutnya adalah kita tinggal substitusikan apa yang diketahui dari soal. A adalah 12 per sin A. Sin A berarti sin 60. Sama dengan B yang ditanyakan per sin B. Maka adalah sin 45 derajat. Berikutnya saya kerjakan di bagian sebelah sini. Jika sudah, maka kita bisa menemukan 12 per sin 60 setengah akar 3 sama dengan B per sin 45 setengah akar 2. Nah, karena di sini ada setengah-setengah, maka kita bisa mesederhanakan. Saya bagi setengah, saya bagi setengah. Maka yang ada tinggal akar 3 dan akar 2. Selanjutnya kita bisa mengalihkan silang. Di sini saya punya 12 akar 2 sama dengan B dikali dengan akar 3.
Yang ditanyakan adalah B, maka B sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Jika kalian menemukan bentuk seperti ini, berarti langkah utamanya adalah kita merasionalkan penyebut. Akar 3, berarti saya kalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka diperoleh 12 akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3. Jika sudah, maka ini dapat saya sederhanakan. 12 dibagi 3, 4. 3 bagi 3, 1. Maka panjang B adalah 4 akar 6 cm. Mudah bukan? Yang kalian harus tekankan baik-baik adalah perkalian di bagian sini. Lihat baik-baik. Akar 2 dikalikan akar 3, berarti angka-angka dalam akar itu perlu kalian kalikan. Maka 2 dikalikan 3, akar 6. Takutnya jika kalian di bagian ini tidak memahami, maka nantinya mengerjakan soal juga akan kesulitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh nomor 2 di halaman 51. Di sini kita punya segitiga PQR, berikutnya dengan sudut P 75 derajat, sudut Q 45 derajat, panjang PR 16 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang PQ. Langkah yang pertama, kita buat gambarnya terlebih dahulu. Di sini saya bisa menemukan PQR. Selanjutnya jika sudah, kita tinggal substitusikan apa yang diketahui dari soal. P 75 derajat. Berikutnya Q 45 derajat. Selanjutnya, di situ ada PR. Panjang PR adalah 16 cm. PR adalah depannya sudut Q. Maka di sini saya punya Q kecil sama dengan 16. Kemudian yang ditanyakan adalah PQ. PQ berarti di sebelah sini. PQ dia di depannya sudut R. Maka di sini saya punya R kecil. Nah, untuk mempermudah, jika kita ketemu soal seperti ini, jelas dia menggunakan aturan sinus. Untuk itu, kita lihat baik-baik. Di sini saya sudah punya sudut Q. Kemudian ada panjang Q. Selanjutnya, di sini saya ingin tanyakan adalah besarnya atau panjangnya R. Sedangkan sudut R-nya belum ada, berarti langkah yang berikutnya, langkah yang kedua, kita harus menentukan sudut R-nya terlebih dahulu. Maka sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi besarnya sudut P ditambah besarnya sudut Q. Maka sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat ditambah 45 derajat. Di sini saya punya 180 derajat dikurangi 120 derajat. Maka besarnya sudut R adalah 60 derajat. Jadi kita sudah menemukan bahwa besarnya sudut R adalah 60 derajat. Maka kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung menggunakan aturan sinus. Langkah yang ketiga adalah saya di sini punya Q per sinus Q sama dengan R, panjang R per sinus R. Yuk, Q-nya saya ada 16 per sinus 45 derajat. Besarnya sudut Q. Sama dengan R yang kita cari per sinus 60 derajat. Jika sudah, maka saya mensubstitusikan nilai sinus 45 dan sinus 60. 16 per setengah akar 2 sama dengan R per setengah akar 3. Jika kita sudah ketemu hasil yang seperti ini, maka saya bisa mensederhanakan setengah. Jika saya bagi setengah habis, saya bagi setengah habis. Maka kita bisa memperoleh, tinggal kita kalikan silang. 16 akar 3 sama dengan akar 2 kali R. Kemudian yang ditanyakan adalah R. Maka R sama dengan 16 akar 3 dibagi akar 2. Selanjutnya, jika kita ketemu bentuk yang seperti ini, maka langkah yang paling utama adalah kita harus merasionalkan terlebih dahulu. Saya kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka hasilnya menjadi 16 akar 6 per 2. Jika sudah, tinggal kita sederhanakan. Dibagi 2, 8, bagi 2, habis. Maka kita bisa menemukan R sama dengan 8 akar 6 cm atau panjang PQ sama dengan 8 akar 6 cm.
Mudah bukan? Contoh 1 dan contoh 2 adalah contoh-contoh yang seringkali keluar saat-saat ujian. Maka silakan diperhatikan baik-baik. Dan kuncinya kalian harus hafal besarnya sudut-sudut istimewa. Nilai sinus pada sudut-sudut istimewa. Selanjutnya setelah ini saya akan menjelaskan tentang penerapan aturan sinus. Untuk contoh yang ketiga, silahkan kalian coba mandiri pada buku KBM kalian masing-masing. Buka di halaman 53 di contoh yang keempat. Jadi di contoh keempat ini ada ralat, di mana jika pada UKBM kalian 105 derajat ada pada dermaga B. Sebetulnya yang betul adalah 105 derajat ada pada dermaga C. Nah, sekarang di sini adalah salah satu contoh dari aplikasi aturan sinus. Jadi ada kapal dia dari dermaga A bergerak maju ke dermaga C sebesar 50 km atau sejauh 50 km. Kemudian dari dermaga C dia bergerak ke dermaga B. Lalu pertanyaannya, berapakah jauh antara dermaga C dan dermaga B? Maka untuk itu kita harus yang pertama di sini dermaga A sudutnya jelas. Lalu yang ditanyakan adalah panjangnya A di sini berapa? Kemudian di sini sudut B-nya belum ada, sedangkan panjang B-nya sudah ada 50 km. Maka langkah yang harus kita kerjakan adalah kita mencari terlebih dahulu berapa besarnya sudut B. Dengan cara yang pertama, sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut A ditambah besar sudut C. Maka saya punya 180 derajat dikurangi sudut A-nya 45 ditambah 105. Maka besar sudut B adalah 30 derajat. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita menggunakan aturan sinus. Maka di sini saya punya X ini sama artinya dengan berapa besarnya si A. Maka saya bisa membuatnya menjadi X per sin A sama dengan B per sinus B. X-nya adalah yang kita cari tahu. Per sinus A berarti 45 derajat. Sama dengan besarnya B adalah 50 km per sinus B-nya 30 derajat. Jika sudah, maka di sini saya punya X per setengah akar 2 sama dengan 50 per setengah. Saya bagi setengahnya habis. Maka besarnya X sama dengan 50 akar 2 km. Atau panjang dari T ke B sama dengan 50 akar 2 km. Mudah bukan? Setelah ini saya akan menjelaskan contoh yang kelima. Kita ke contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini gambarnya sudah ada pada UKBM kalian. Cuma ada sedikit yang membingungkan jika kalian tidak membaca ilustrasi dari soal dengan baik. Yang jelas adalah jarak antara kota A dengan kota C adalah 5 km. Berikutnya di sini ada sudut yang terbentuk antara jalan M dan jalan X. 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat. Karena terbentuk antara X dengan M ya. Terus berikutnya yang kedua, ada sudut yang terbentuk antara Y dengan M, itu adalah 30 derajat. Maka ada di sebelah sini. Lalu pertanyaannya, berapakah jarak antara A dengan B? Nah, kalau seperti ini sudah jelas, kita pasti langsung menggunakan aturan sinus. Nah, sekarang gampang sekali. Berarti di sini saya punya depan-depanan, maka saya punya 5 km per sinus 60 derajat. Sama dengan perbandingan satunya saya punya ini. Maka di sini kita bisa menuliskannya menjadi X saja nak ya, per sinus 30 derajat. Kemudian saya punya di sini 5 per sinus 60 derajat, berarti setengah akar 3. Berikutnya ini saya punya X per sin 30 setengah. Semuanya saya bagi dengan setengah. Kedua ruas saya bagi dengan setengah, maka ini habis. Di sini kita bisa mempunyai 5 sama dengan X akar 3.
Berarti kalau kita ingin tahu berapa nilai X-nya, X sama dengan 5 per akar 3. Kalau kita ketemu bentuk seperti ini berarti diapakan? Tepat sekali, kita rasionalkan. Saya kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka kita bisa menemukan suatu nilai di mana 5 akar 3 per 3. Nah, sekarang X tadi berarti saya mewakili A dan B. Maka di sini saya bisa menyimpulkan jadi jarak kota A dengan kota B sama dengan 5 akar 3 per 3 kilometer. Mudah bukan? Nah, sekarang jika sudah memahami tentang bagaimana cara mengerjakan aturan sinus dan penggunaan sinus dalam kehidupan sehari-hari, di bagian akhir saya akan menjelaskan atau akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita di hari ini. Di pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian peroleh? Nah, betul sekali, saya akan memberikan kesimpulan tentang apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, itu adalah rumus untuk aturan sinus. Rumus untuk aturan sinus berarti, di sini saya bisa menuliskan A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Nah, berlaku juga dengan kebalikannya. Kebalikannya berarti yang dimaksud adalah sinus A per A sama dengan sinus B per B sama dengan sinus C per C. Ini penggunaannya tergantung dari apa yang kalian peroleh atau apa yang diketahui dari soal. Nah, berikutnya yang seringkali ditanyakan atau yang membuat bingung adalah aturan sinus dipakai kapan sih? Ya, aturan sinus dipakai ketika kondisi segitiganya seperti yang saya gambarkan ini. Ada 3 jenis segitiga yang dapat menggunakan aturan sinus. Yang pertama adalah jika diketahui sisi, sudut, sudut. Terlihat ya, sisi, sudut, sudut. Atau biasa disingkat dengan si, su. Berikutnya, yang kedua, ketika yang diketahui adalah sudut, sisi, sudut, atau su, si, su. Oke. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ketika yang diketahui adalah sisi, sisi, sudut. Atau bisa kita permudah dengan si, su. Mudah bukan? Nah, sekarang sudah saya jelaskan semua tentang aturan sinus dan bagaimana cara menggunakannya. Tugas kalian adalah silakan pelajari video ini baik-baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi guru-guru pengajar kalian masing-masing. Selanjutnya, nanti akan ada tugas 1 dan tugas 2. Silakan dikerjakan dengan baik supaya kalian lebih paham tentang penggunaan dan cara kerja dari aturan sinus. Sekian dari saya, terima kasih.